Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bagus Dwitya Kusmamajaya dengan NPM 61621011101. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan serta contoh percobaan dalam menghitung frekuensi natural. Yang pertama saya akan menjelaskan dasar teorinya terlebih dahulu. Nah, dimulai dari bundle fisis. Nah, bundle fisis ini adalah semua benda tegar yang digantungkan sehingga benda dapat berayun dalam bidang vertikal terhadap sumbu yang melalui benda tersebut. Nah, benda fisis ini merupakan perluasan dari bundle sederhana yang hanya terdiri dari tali tak bermassa yang digantungi sebuah partikel tunggal. Bila ditinjau sebuah bangun datar yang digantungkan pada sebuah titik berjarak D dari pusat masanya dan disimpangkan dari kesetimbangan sebesar sudut theta ditunjukkan dalam gambar berikut. Gambarnya dapat lihat seperti berikut ini. Nah, kemudian dari bundle fisis tersebut kita dapat menentukan periode bundle fisis yang berosilasi dengan amplitudo kecil, yaitu dengan rumus T sama dengan 2 pi akar I per mgd, di mana T merupakan periode, I merupakan momen inersia, M adalah massa benda, G merupakan percepatan gravitasi yakni 9,8 meter per second kuadrat, dan D adalah jarak dari pusat massa atau bisa disebut dengan setengah L. Nah, kemudian momen inersia yang digunakan adalah momen inersia sebuah batang dengan kerapatan seragam terhadap sumbu tegak lurus batang dan melalui salah satu ujungnya, yakni adalah 9 sepertiga ml kuadrat. Sehingga dari momen inersia tersebut diperoleh rumus T sama dengan 2 pi, di mana I ini diganti dengan sepertiga ml kuadrat per mgd. Nah, kemudian M ini kita bisa saling hilangkan, didapatkan 2 pi akar sepertiga L kuadrat per G kali D. Nah, di sini D ini diganti menjadi setengah L, seperti jarak di pusat massa setengah L. Nah, kemudian L ini kita bisa saling hilangkan juga, didapatkan rumus periode itu adalah 2 pi akar 2L per 3G. Nah, dari rumus periode ini kita dapat menentukan frekuensi bundle fisis yang berosilasi dengan rumus F sama dengan seperti. Sehingga dari rumus tersebut kita dapat menentukan F sama dengan 1/2 pi akar 3G per 2L. Kemudian menurut buku panduan juga diperoleh frekuensi berjalan pada manusia itu adalah 0,6 Hz. Nah, kemudian kita masuk ke penjelasan percobaan. Nah, percobaan ini yang dilakukan adalah yaitu menghitung besar frekuensi natural dari kaki manusia saat melakukan perjalanan santai, yakni saat 10 langkah dan 20 langkah. Dari percobaan ini kita memerlukan panjang dari pangkal paha ke ujung kaki atau L dan panjang dari pangkal paha ke pusat massa kaki, yakni sekitar di dengkul dengan simbol D. Kemudian saya melakukan pengukuran yang lalu didapat L yakni 97 cm, kemudian diubah menjadi 0,97 meter, kemudian D adalah 46 cm yakni 0,46 meter. Nah, dari dua yang diketahui tersebut kita dapat menentukan periode dengan rumus tadi yakni 2 pi akar sepertiga ml kuadrat per mgd. Kemudian M kita bisa hilangkan. Nah, kemudian T sama dengan 2. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya yakni pi yakni 3,14 akar sepertiga dikali L kuadrat 0,97 kuadrat per G kali D yakni 9,8 dikali 0,46 meter. Kemudian didapat periode yakni 1,65645 second. Dari periode tersebut kita dapat menentukan frekuensi dengan rumus 1 per T, lalu dimasukkan angkanya 1 per 1,65645, lalu didapat frekuensi yakni 0,603 Hz. Nah, ini merupakan frekuensi natural kaki manusia. Nah, dari nilai ini kita dapat mengetahui bahwa nilai tersebut mendekati secara teori, yakni seperti tadi pada buku panduan yang didapat pada buku pedoman itu yakni 0,6 Hz. Nah, kemudian kita melakukan percobaan pada 10 langkah dan 20 langkah. Tapi sebelumnya kita akan melihat video percobaan yang saya lakukan.
merupakan periode pertama, yakni melakukan pada 10 langkah atau 5 periode. Kemudian video kedua ini yaitu melakukan percobaan santai dengan 20 langkah atau 10 periode. Nah, kemudian didapatkan hasil yaitu 16,14 second. Nah, dari hasil yang kita dapatkan tadi, nah lalu ini, bagian A, yakni 10 langkah, itu 5 periode. Nah, di sini kenapa saya dapatkan 5 periode? Itu karena mirip dengan bandul, yang dimana saat satu periode itu dia melakukan dari titik setimbang, dia melakukan kesimpangan pertama, lalu balik ke titik setimbang, lalu ke simpangan berikutnya, lalu balik ke titik setimbang. Jadi kalau kita lihat dari melangkah gitu, jadi saat kita melakukan 2 langkah itu termasuk satu periode. Jadi apabila kita melakukan 10 langkah, sehingga 10 langkah ini termasuk 5 periode. Nah, kemudian ini T time itu adalah 8,12 second. Kemudian kita mencari periode dengan membagi waktu tadi dibagi dengan 5. Ini dapat 8,12 dibagi 5 itu 1,624 second. Kemudian kita bisa cari frekuensi dengan rumus 1 per T. Kemudian kita masukkan 1 dibagi 1,624 sehingga kita dapatkan 0,615 Hz. Nah, jadi frekuensi natural saat melakukan perjalanan santai 10 langkah adalah 0,615 Hz. Dan terdapat perbedaan sebesar 0,012 Hz dengan frekuensi natural kaki manusia, di mana frekuensi natural kaki manusia itu adalah tadi 0,603 Hz. Kemudian tadi saat melakukan percobaan kedua yakni 20 langkah. Nah, sehingga 20 langkah ini termasuk 10 periode ya. Kita dapatkan pengukuran waktu itu 16,14 second. Lalu kita mencari periodenya dengan membagi 10 periode. Lalu kita masukkan 16,14 dibagi 10, kita peroleh 1,614 second. Dari periode ini kita dapatkan frekuensi dengan rumus 1 per T. Kita masukkan angkanya 1 dibagi 1,614, lalu kita peroleh 0,619 Hz. Nah, jadi frekuensi natural saat melakukan perjalanan santai selama 20 langkah adalah 0,619 Hz. Dan terdapat perbedaan sebesar 0,016 Hz dengan frekuensi natural kaki manusia, yakni tadi 0,603 Hz. Nah, mungkin dari kesimpulan yang didapat itu adalah kita peroleh frekuensi natural saat melakukan perjalanan santai 10 langkah dan ataupun perjalanan santai 20 langkah itu tidak jauh beda dengan frekuensi natural kaki manusia, yakni 0,603 Hz. Hanya terdapat perbedaan 0,012 Hz dan 0,016 Hz. Baik, demikian mungkin yang dapat saya berikan mengenai penjelasan beserta video percobaan yang saya lakukan mengenai frekuensi berjalan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih.